Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan Selamat siang. fasilitasi penguatan praktik coaching. Kemudian apakah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang coaching itu nanti yang menjadi bahasan kita pada kali ini. Sekali lagi saya ulangi, yang kita bahas pada siang hari ini adalah kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang coaching. Aturannya sama Bapak Ibu, bahwa partisipasi dari Bapak Ibu sangat kami harapkan melalui Jamboard. Nanti kita masukkan usulannya tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coaching ini. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama apa kemampuan terbaik yang ada di sana. Nah, nanti dalam pembahasan itu masing-masing peserta saya beri waktu sekitar 1 menit untuk menyampaikan, ya. Untuk menuliskannya mungkin kurang lebih ya 2 atau 3 menit. Baik, supaya tidak terlalu panjang karena waktu kita juga terbatas, saya akan share screen, kemudian nanti Bapak Ibu boleh menuliskan pendapatnya di Jamboard yang ada di sana. Bapak Murti ini bisa saya share, Pak. Tidak harus dari jenengan kelihatannya. Mungkin masih tertutup. Monggo. Saya bantu, Pak. Sudah. Oke. Ya, Bapak ya, sudah terlihat ya ini ya? Ya, Pak. Sudah. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pendapatnya di Jamboard yang telah tersedia di sebelah sana. Monggo. Silakan Bapak Ibu ditulis pendapatnya tentang kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh orang. Berarti orang itu Kita bisa di-mute tidak terlalu ramai. Nah, kuwi sing kelase iku. Ya, terima kasih. Yang pertama kali adalah Pak Murti telah menulis di papan virtual ini, kemudian Pak Budi berikutnya. Yang kedua, ya, saya tata dulu ini. Kemudian yang ketiga ada Pak Hamim, sudah menyampaikan pendapatnya di sini. Masih ada Bu Iva. Dari Pak Murti berpendapat bahwa yang harus dimiliki adalah rasa percaya diri, menguasai materi, dan mampu mengkondisikan forum. Ini menurut Pak Murti. Kemudian dari Pak Budi, memotivasi peserta untuk berpendapat. Oke. Kemudian dari Pak Hamim, yang pertama itu adalah memberikan usulan, memberi pertanyaan yang baik. Kemudian Pak Hamim yang kedua juga mengusulkan juga memiliki pembawaan yang positif. Ya, 3 yang masuk ini. Kemudian berikutnya yang keempat masih dari Pak Hamim, atau teman-teman yang lain bisa juga menambahkan lagi dari Pak Hamim satu lagi, yaitu kemampuan mendengarkan dan memotivasi. Ya, masih dari Pak Hamim juga ada satu tambahan lagi, bisa memandu percakapan dengan baik dan berkomitmen untuk belajar.
Ada tambahan lagi satu dari Pak Budi. Memberikan umpan balik. Yang mungkin belum menuliskan, Bu Iva barangkali ada masukan untuk bahasan ini. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang coaching? Monggo Bu Iva berpartisipasi. Ya, sudah muncul ini, terima kasih. Iya, ada 1, 2, ada 8. Dari Bu Iva ada mampu mendengarkan dan menemukan kekurangan yang harus dilatihkan serta memotivasi. Ya, lengkap sekali Bu Iva. Kemudian Pak Murti ada tambahan lagi. Nah, terampil berbicara atau komunikatif. Ini sudah banyak sekali. Oke, saya rasa cukup untuk yang tulisan. Barangkali ada yang ingin menggarisbawahi mana dari 9 materi pokok ini yang atau apa usulan dari Bapak Ibu. Monggo, siapa yang mau berkomentar dulu? Pak Hamim barangkali, monggo. Ya, saya bantu Pak. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Pak Murti ya. Yang harus dimiliki adalah rasa percaya diri. Ya. Ini sesuatu yang wajib yang dimiliki oleh seorang coaching ya. Karena ini bekal. Tanpa rasa percaya diri, bagaimana coaching itu bisa, istilahnya kalau orang Jawa tatak Pak ya, menghadapi Tatak, apa ya. yang Iya. Jadi kalau itu kunci utama ya. Ketika sudah percaya diri, tatak ya materi yang lain sambil jalan, insya Allah sudah bisa dan untuk yang lainnya. Mungkin itu Pak Markasim ya. Ini kata Iya. kunci yang luar biasa. Terima kasih kata kunci yang luar biasa katanya. Percaya diri. Atau dalam bahasa Jawanya tatak. Monggo, yang lain Pak Budi mungkin. Ya, makasih Pak Markasim. Ini saya ingin menguatkan pendapat dari Pak Hamim ya, memiliki pembawaan positif. Jadi saya setuju sekali bahwa seorang coaching ya harus bisa membawa diri ya, yang dalam arti tampilnya dia ketika coaching itu menyenangkan bawaannya gitu ya. Jadi peserta itu senang. Ya dia kalau coaching itu misalnya kok dia itu pembawaannya mungkin kurang baik ya, atau mungkin dia tidak bisa memberikan situasi yang menyenangkan, maka akan membuat peserta menjadi malas atau enggan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Barangkali saya ingin tahu partisipasinya Bu Iva. Kalau boleh Bu Iva, silakan ini disimpulkan barangkali Pak. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Markasim atas waktunya. Dari beberapa paparan yang disampaikan oleh teman-teman semua, semuanya bisa menambahkan pengetahuan kepada kita untuk menjadi coaching yang benar, yang mantap. Bagaimana diantaranya satu, percaya diri menguasai materi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hamim ya tadi ya. Mungkin. Nah, kemampuan, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mempunyai rasa percaya diri pada kemampuan, mungkin kita tidak akan bisa memberikan menyampaikan menjadi coaching yang baik. Kemudian setelah itu kita mampu mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, karena coaching klinik itu diantaranya kita harus cermat mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan partisipan itu. Nah, setelah mendengarkan, kita memotivasi dan menemukan di bagian mana, kecermatan kita menemukan di bagian mana yang masih perlu mendapatkan bimbingan untuk mendapatkan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari beberapa pernyataan teman-teman semua yang luar biasa. Terima kasih Pak Markasim atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Iva. Dari simpulan Bu Iva tadi, saya bisa menarik garis pokoknya, yaitu yang pertama percaya diri, kemudian yang kedua menguasai materi, kemudian mampu mendengarkan dan memberi umpan balik kepada
peserta, kemudian berpenampilan positif. Gitu Pak Murti ya kira-kira ya. Saya rasa cukup karena waktu cukup. kita sudah pas sekali ini. Terima kasih kesimpulan yang saya berikan. Semoga nanti benar-benar kita bisa melaksanakan dan kita memiliki bekal yang seperti yang kita inginkan pada kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Murti. Monggo waktu kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup share screen-nya dulu mungkin, Oh Pak. iya, oke. Saya tutupnya dulu. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu CGP, untuk angkatan yang sekarang ini. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat Pak G. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah melampaui banyak tugas, banyak kegiatan seperti itu. Jadi dari serangkaian guru penggerak ini kita sampai pada aksi nyata di lokakarya yang kelima. Yaitu di sini kita akan membahas tentang kolaborasi dalam pengelolaan yang berpihak pada murid. Nah, di sini kita akan memaparkan dari hasil diskusi kita nanti. Di sini saya akan menyiapkan atau memberikan sebuah Jamboard. Ya, ini media yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti. Jadi Bapak Ibu langsung bisa mengungkapkan atau menjawab pertanyaan dari Jamboard yang sudah saya buat. Untuk link Jamboardnya nanti saya kirim ke ke kolom chat ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya beri waktu untuk mengisi Jamboard itu kurang lebih 1 menit. Bapak Ibu bisa menuliskan dari hasil jawaban Bapak Ibu semua. Izin share screen untuk memperlihatkan Jamboard yang saya buat nih. Nah, di sini Bapak Ibu, apakah sudah bisa dilihat untuk Jamboardnya? Ya, Pak. Iya, sudah bisa, Pak. Ya. Di sini adalah lokakarya yang kelima, kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Yang Bapak Ibu tuliskan adalah di sini menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana menurut Anda pengelolaan program ini dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban di sini, bisa lebih dari 1 jawaban atau 2 jawaban. Monggo. Izin saya merapikan dari Jamboard ini agar lebih jelas. Sini sudah ada Pak Hamim dan Pak Setio Budi sudah menuliskan jawabannya. Untuk Pak Hamim di sini ada keberpihakan dari lembaga ke siswa. Nah, ini menarik ini. Kemudian dari Pak Setio Budi harus ada komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk melaksanakannya. Ya, tentu ada pihak-pihak yang berperan untuk melaksanakan dari program ini ya. Kemudian ada Pak Markasim, yaitu dalam pembuatan program harus melibatkan semua pihak termasuk siswa. Nah, ini hampir mirip dari Pak Setio Budi. Di sini ada pihak guru ataupun pihak dari siswa. Ini Pak Hamim lagi ini. Nah, di sini
ada program dibuat secara bersama seluruh stakeholder. Nah, ini juga hampir sama dengan ini, bisa saya kelompokkan di sini. Kemudian dari Pak Markasim juga. Nah, ini sudah ada 4 jawaban. Nah, ini ada Bu Iva yang baru saja menyelesaikan jawabannya. Menurut Bu Iva di sini harus ada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, dan masing-masing harus mendukung sesuai perannya. Ya, rata-rata hampir sama ini Bapak Ibu untuk jawaban dari paparan yang di atas ini. Baik Bapak Ibu, apakah ada tambahan lagi mungkin yang mau dituliskan ke dalam Jamboard ini? Ini ada lagi satu dari saya siapa ini? Pak. Oh iya, dari Pak Setia ya. Oh Iya, iya. apa enggak Oke. nama. Oke. Ada persepsi yang sama tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, memang dari program ini kita harus awalnya adalah menyamakan persepsi. Kalau kita sudah memiliki persepsi yang sama, kita melangkah itu jadi enak dengan satu tujuan itu ya. Baik, saya rasa cukup untuk pengisian Jamboard ini sudah 1 menit. Sekarang saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu guru semua untuk dapat menyampaikan hasil pendapat ini, dan mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau memberikan pendapat yang lain di situ. Baik, Bapak Ibu, silakan monggo. Sinten yang badhe. Saya yang pertama mungkin Pak Murti. Nggih, Pak Markasim monggo. Ya, Persilakan. karena topik kita itu di kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi di bagian ini saya melihat itu pembuatan programnya, titik tumbuhnya di programnya, yang dimana program itu yang berpihak pada murid. Nah, sehingga dalam pembuatan program ini, pengelolaan program ini harus melibatkan semua pihak, terutama yang siswa. Siswa itu maunya bagaimana sih? Karena yang kita kelola tadi adalah siswanya yang utama di sana. Mungkin misalnya begini, misalnya kok sekolah ini berada di sebuah tempat yang mungkin jangkauannya agak jauh dari siswanya, maka kan kalau kita membuat jadwal itu pagi jam 6:30 kita masukkan, kan mungkin siswanya terlambat. Nah, barangkali siswa yang jauh itu mengusulkan, Pak jangan jam itu, jam 7:30. Nah, manakala disepakati kan bisa kita gunakan. Nah, ini pentingnya komunikasi dengan siswa, kemudian yang kita buat di dalam program itu. Salah satunya itu. Yang lainnya monggo teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Murti. Ya, terima kasih Pak Markasim. Ya. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan. Mungkin saya Pak Murti. Pak Hamim, silakan. Terima kasih waktunya terkait dengan bagaimana pengelolaan program itu agar dapat berjalan baik. Yang jelas harus ada penanggung jawab utama, Pak. Jadi selain ada semuanya bertanggung jawab, tetapi ada penanggung jawab utama sebagai kontrol ya, agar nanti program-program yang ada itu bisa terukur, kemudian bisa ada yang mengingatkan atau mengawasi ya sejauh mana program itu nanti bisa dilaksanakan, jadi sebagai kontrol lah seperti itu. Iya, mungkin dari Pak Hamim dan Pak Markasim ini bisa dijadikan satu kesatuan, yaitu kita harus harus membuat program terlebih dahulu, di mana program itu adalah tanggung jawab atau ada yang harus menanggung jawab. Mungkin kalau di sekolah adalah kepala sekolah itu. Jadi di situ di program itu harus jelas, di situ ada yang melibatkan guru dan juga ada yang melibatkan siswa. Seperti yang disebutkan oleh Pak Markasim tadi, dalam membuat program itu kita harus juga menyesuaikan dari kondisi lingkungan peserta didik itu. Ya, misalnya yang dicontohkan Pak Markasim tadi adalah jika rumahnya jauh dari lingkungan sekolah itu, apabila dimasukkan terlalu pagi, mungkin ada
menjadi kendala di situ, menjadi kendala. Jadi kita harus menyamakan persepsi untuk melaksanakan program itu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditambahkan? Saya Pak Murti ya. Oh ya, Pak Tio. Sedikit saja Pak ya, karena waktunya. Ya. Hanya sedikit memperkuat dari pendapat yang sudah disampaikan teman-teman, luar biasa. Ya. Jadi di samping tadi ada penanggung jawab, pemantauan, memang harus ada apa ya, kerjasama yang kompak ya dari berbagai pihak yang terlibat, dari guru, kepala sekolah, juga orang tua siswa, komite sekolah, atau mungkin praktisi pendidikan yang lain seperti pengawas dan sebagainya, itu harus terlibat di dalamnya sehingga program yang kita sudah buat itu bisa berjalan baik dalam rangka mensukseskan ya pendidikan yang berpihak pada murid. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setio. Ya, mungkin dari Pak Setio itu tadi bisa menjadi kesimpulan kita pada kesempatan ini ya. Di situ disebutkan bahwa ya tadi program itu bisa berjalan apabila ada yang bertanggung jawab, kemudian melibatkan peserta didik, guru, dan lain-lain untuk melaksanakan program itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pertemuan sinkronus pada siang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pertemuan hari ini bisa bermakna dan bisa menjadi ilmu kita untuk ke depan. Baik, saya rasa itu cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta tolong untuk nulis ya Pak ya. Oke.